Tapi terakhir kali nyoblos sober? Sober. Oh. Sorry, 2019 ya? Oh sober. Oh sober ya? Pada saat itu sober. Selesai nyoblos baru make. Badan atau lembaga negara yang paling lo sayangi? Don't hate the player, hate the game menurut gue. Tapi apa satu isu yang menurut lo paling penting diperjuangkan sama presiden wakil presiden nanti terpilih? Bang Coki apa kabar? Baik, Samara. Aduh, udah lama nih gue gak ketemu sama lo kayaknya. Iya, lumayan. Tiba-tiba begitu gue keluar, lo udah gak di partai aja. Iya. Sebegitu lamanya lo. Iya, itu yang makanya buat gue juga kaget gitu loh. Kok tiba-tiba gue ketemu lo sekarang udah jadi konten kreator, bukan jadi politisi gitu. Jangan-jangan ternyata lebih gampang bikin perubahan kalau jadi konten kreator daripada jadi politisi. To some extent saat ini. Iya juga sih. Mungkin gue nggak tahu kan, gue sotoy, iya sotoynya lo gitu kan. Karena kita mau menyatakan ke lo selamat datang salah satu tokoh peradaban semesta, Coki Pardede. Wah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Karena lo sebenarnya sangat berpengaruh terhadap peradaban kita kan. Iya, gue yakin ada yang nggak setuju, tapi gue terima. Nggak, berpengaruh kan nggak harus positif, Cok, gitu kan. Bisa negatif gitu. Jadi kan orang bisa selalu membahas lo sebagai bagian dari peradaban. Indonesia gitu kan, selalu ada. Fair enough kan. Dan ini gue mau ngenalin ke lo juga, nama acara kita adalah Party. Paradigma tanya-tanya. Paradigma tanya-tanya. Dan I'm looking forward ditanya-tanya sama Samara. Gitu ya. Karena terakhir kali gue lihat episode, gue kan nonton episode terakhir tuh, pertanyaan lo ke si Rian tuh bikin Rian cukup terkaget-kaget. Iya, kayaknya Rian takut dengan pertanyaan-pertanyaan gue karena gue tahu jawabannya. Cuman yang nonton belum tahu jawabannya. Yang nonton belum tahu kebetulan gitu. Jadi Rian merasa kayak ngapain sih lo tanya gini gitu. Secara psikologis gue rasa itu ketakutan dia tuh. Iya. Gitu. Ya tapi dia escape in one piece lah setidaknya. Iya, at least amin. Kok amin? Iya, intinya dia selesai. Aman kacau nih. It's turn out well aja sih. Gitu. Ya Oke. Cok, kita ngobrolin isu sosial karena kita sekarang, gue bukan politisi, lu juga bukan politisi. Betul. Kita ngomongin sebagai warga lokal aja ya. Betul. Sebagai warlock, sebagai rakyat biasa nih, rakjel lah gitu kan. Gue mau tanya satu pertanyaan yang paling ini nih. Ini by the way ini pertama kali kita ngonten bareng apa udah pernah ngonten bareng ya? Gini, tadi gue agak lupa. Seingat gue sekarang sih ini pertama kali kita konten bareng. Kalau mungkin dulu pernah, gue lupa ya, masih pengaruh narkoba ya, wajar. Aduh iya, sorry. Gue akan coba maklumi lah. Dan betul. Udah. Jangan kan lu ya, banyak loh orang-orang nanya kayak, Cok lo inget nggak berapa tahun lalu kita, aduh men gue 3 tahun lalu autopilot men. Iya, pengaruh zat-zat tidak baik. Bahkan gue sekarang baru sadar, gue bikin video sama PSI ya dulu gitu. Iya dulu pernah endorse PSI loh, sama Muslim berdua. Iya, dan gue gak menyesal, karena saat itu semangatnya PSI sesuai dengan semangat gue pada saat itu. Iya, gue juga gak menyesal. Iya. Iya gitu. And by the way, siapa yang menurut lo menang pemilu 2024 nih? Langsung banget pertanyaannya. By survei sih kayaknya dari mulai video ini di tapping, by survei mungkin Prabowo Gibran. Tapi along the way kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa tiba-tiba ada blunder yang luar biasa dari pihak tersebut sampai akhirnya menguntungkan salah pihak lawan, kita nggak tahu. Tapi lu ngikutin survei berarti lu orang yang peduli sama perkembangan politik dong, Cok? To some extent iya, karena siapa yang menang nanti, suka atau tidak suka, kita pasti akan berurusan dengan pihak-pihak tersebut. Betul kan? Apalagi kalau gue kan juga, karena gue ini komedian ya, yang suka mengadres masalah-masalah sosial, gue juga harus tahu nih siapa yang lagi pegang kekuasaan gitu, supaya gue juga bisa mengadaptasikan bagaimana cara bermainnya. Oh gitu. Jadi lu sangat ini ya, realistis sebagai semenjak sober sih ya. Iya gitu. Jadi lu merasa bahwa lu harus tahu bagaimana cara memainkan permainan ini gitu. Memang iya betul, karena ada masanya gue idealis sih. Sekarang lebih realistis. Sekarang lebih realistis, tapi bukan berarti nggak idealis ya. Jadi gue jadi lebih tahu ada battle yang bisa dimainkan, ada battle yang lebih baik nggak dimainkan karena it's just not worth it. Iya. Kalau gue sih kayak gitu sekarang. Ya nggak worth it lah untuk risk segalanya gitu kan, mengambil risiko. Betul. By the way, gue mau nanya itu tangan lo yang di borgol itu?
Yang mana yang ini? Ya ini emang ini gue sengaja untuk mengingatkan gue bahwa pernah diborgol. Pernah diborgol. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang itu. sama. Bagus juga caranya ya. Iya. Tapi mirip borgol sih kalau. Memang dari jauh memang mirip borgol. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada polisi lagi datang, udah Pak. Gini. Iya benar. Iya benar sih. Langsung cabut. Jadi bisa praktis aja lah ya. Bisa langsung praktis. Udah Pak, nih udah gitu. Iya sih, benar. Lo ikut berapa kali pemilu, Cok? Kan gue 35 tahun, berarti kalau misalnya gue dari umur 18... Tapi lo nyoblos terus tuh? Gue di 3 pemilu terakhir nyoblos. Oke. Sebelumnya kayaknya nggak datang bahkan. Waktu lo first time voter lo nyoblos apa enggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Gue lupa waktu itu first time voters tuh kalau nggak salah SBY-an gitu deh. Oke. Tapi waktu itu lagi nggak nyoblos lah ya? Waktu itu gue nggak nyoblos karena saat itu gue masih belum aware. Dan pada saat itu gue masih merasa siapapun yang menang nggak ngaruh buat gue gitu. Tapi terakhir kali nyoblos sober? Sober. Oh. Sorry, 2019 ya? Oh sober. Oh sober ya? Pada saat itu sober. Selesai nyoblos baru make. Kan celebrate waktu itu kan. Tapi nggak, gue bersyukur. Karena kan waktu tahun 2019 lo nyoblos PSI kan? Iya. Kan waktu itu gue juga masih di situ. Berarti waktu nyoblos PSI lo sober kan? Sober. Itu alhamdulillahnya itu gitu. Karena kan terlalu pagi juga waktu itu. Kan kalau waktu nyoblos waktu itu pagi. Mungkin kalau sore lain cerita ya. Bisa jadi gue pencoblos yang lain gitu. Tapi kebetulan pagi gitu kan. Karena kebetulan pagi, iya. Nah tapi sebagai komika gitu kan, lo kan stand up comedian lah. Gue juga lihat lo sering ya komentar, mengkritik fenomena sosial di Indonesia gitu kan. Lo melihat panasnya situasi politik Indonesia menjelang pemilu hari ini gimana? Menurut lo ini panas gak sih kalau dibanding 2019? Enggak. Jauh ya? Panas. Tapi nggak separah dulu? Tapi nggak separah dulu. Dulu tuh panas banget loh. Karena politik identitas. Iya. Sekarang nggak identitas. Kayaknya sekarang semua pihak sudah menyadari bahwa politik identitas adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Toh nanti kalaupun menang akan lebih banyak waktu untuk rekonsiliasinya daripada kerjanya gitu. Dan ini makanya gue suka sama Gen Z. Terlepas dari harganya mahal, tapi kan pada akhirnya kenapa pada saat itu politik identitas dipakai? Karena peminatnya banyak. Sekarang karena memang orang yang berpartisipasi di politik juga udah 50 sekian persennya itu tadi udah Gen Z, kayaknya memang Gen Z sudah tidak baik. Bukan jadi satu-satunya indikator lagi. Exactly. Kalau dulu kayaknya kenceng banget kan. Yes. Dan Gen Z kayaknya udah nggak kemakan sama politik identitas begitu. Kayaknya mereka udah nggak. Dan ketika kita bicara isu-isu yang berkaitan sama itu juga gue rasa nggak kebeli sih hari ini, kurang menjual. Dan itu terlihat dari beberapa gerakan-gerakan yang serupa seperti itu kan juga. Ya cuman jadi remnant aja, jadi remnant dari what they used to be pada masanya luar biasa besar ya sekarang. Tapi ya nggak menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Kalau dulu kayaknya itu jadi satu faktor yang sangat inilah. Pokoknya betul. Tapi menurut lo apa sih yang sebenarnya harus dijual dari masing-masing kandidat kita? Nah ini adalah sesuatu yang thank you nih, pertanyaannya bagus. Jujur gue nggak tahu jawabannya apa. Karena visi misi saat ini ini kan istilahnya mereka lagi jualan nih. 3 calonnya lagi jualan. Visi misinya indah-indah banget. Dan dari pengalaman saya ikut beberapa kali pemilu, biasanya sih siapapun yang menang pasti akan terkendala dalam merealisasikan visi misinya. Kenapa terkendala? Entah karena memang susah, atau memang dari awal itu nggak make sense, cuman emang dipakai untuk jualan aja gitu. DP 0%. Jadi menurut gua tuh akhirnya sekarang kalau pertanyaan lo visi misi itu bagaimana, gua nggak terlalu jadi tolak ukur yang gua pakai untuk memilih. Gue lebih ke sosok sekarang. Karena visi misi itu bisa berganti. Misalnya dari 5 tahun nih, ternyata setelah 2 tahun kayaknya nggak make sense ya visi misi kita. Itu bisa berubah di tengah jalan. Atau mungkin nggak semua dikerjakan juga. Exactly. Karena itu adalah bagian. Kan banyak ya realita nanti. Iya, nanti akan banyak realita dan visi misi gue nggak pernah kebeli. Tapi kalau sosok, itu kan karakter orangnya kan akan bisa dipercaya nggak? Exactly. Apapun itu dia akan selalu begitu. Misalnya ada masalah A, kalau karakternya A ya dia A. Ada masalah B, karakternya juga jadi A. Jadi gue lebih ke sosok daripada ke visi misi.
Karena ya udah, karena menurut gue cuma itu yang bisa gue nilai sekarang. Kalau visi misi ya lagi jualan aja, orang lagi jualan gimana sih gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke sosok. Gue penasaran soal sosok gitu. Oke, silakan. Kita ini deh biar seru. Kita tanya persatu sosok-sosoknya. Gue pengen lu mengomentari sosok ini satu persatu. Gue tanya semua ya. Boleh. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo orang yang menyenangkan. Dia menjual dirinya sebagai orang yang menyenangkan, tapi wah ini gue bakal kontroversial banget. Gak apa-apa sih menurut gue, santai-santai. Santai-santai, karena bukan gue yang ngomong. Iya. Santai-santai aja. Beliau adalah orang yang menyenangkan, tapi kayak there's something off. Oke. Apa gue nggak tahu. Oke. Apa tapi gue nggak tahu. Tapi kan mungkin karena gue belum mengenal beliau secara dalam. Tapi kan mayoritas voters nggak akan pernah mengenal capresnya secara dalam. Exactly. Kan gue tanya lu sebagai voters. Iya, sebagai voters ya, dari gue lihat, gue follow beliau juga, gue sering like postingan beliau juga, gue follow semuanya, kecuali Anies sih, gue follow semuanya. Pak Ganjar tuh very nice person. Beberapa kali di sebuah acara gue selalu ngelihat beliau lewat, bagaimana dia cara menyapa orang sangat terlihat tulus. Tapi entah kenapa kayak there's something off about him. But you don't know what. Tapi gue nggak tahu apa. Kalau wakilnya Pak Mahfud, idola gue loh sebenarnya. Pak Mahfud tuh dari berbagai macam segi menurut gue track record politiknya luar biasa, track record prestasinya di dunia politik juga luar biasa. Cara dia berdiskusi dengan lawan-lawan, diskusinya juga luar biasa, keberaniannya juga luar biasa. Ditambah lagi beliau juga kalau misalnya nanti terpilih jadi orang Madura pertama yang jadi wakil presiden. Lu bangga buat Muslim ya? Oh, Muslim udah langsung kayaknya all in Pak Mahfud MD deh kayaknya. Karena Madura ya? Karena Madura mungkin, gue nggak tahu gitu. Gue sangat all in dengan Pak Mahfud. Okay. Suka banget gue dengan sosok Pak Mahfud dari dulu. Dari dulu suka Pak Mahfud. Dari dulu gue suka banget. Okay. Next. Pak Anies dulu. Pak Anies adalah, gue harus akui beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam akrobatik diksi. Yes, mantap. Dia gimana tuh misalnya? Dia adalah kalau misalnya ada public speaker terbaik sepanjang masa katanya Martin Luther King, menurut gue Pak Anies Baswedan. Udah mengalahkan tuh ya? Udah. Jadi gini, tau nggak? Ini gue tulus ya. Ada momen gue beneran kagum sama Pak Anies. Waktu itu? Waktu dia lagi debat sama Pak Ahok. Pak Ahok ngomong waktu itu di debat Cagup. Ini DP 0% nih nggak mungkin. Karena nih kami udah hitung nih nggak mungkin apa segala macam. Lo tau Pak Anies dia jawab apa? Apa jawabannya? Ya sekarang tinggal kita mau menyerah dengan kenyataan atau berjuang dengan harapan. Anjing itu bagus banget. Men itu bagus banget men, walaupun dia nggak menjawab pertanyaannya, tapi jawabannya itu bagus banget men. Gue bilang anjing lu jago banget lo public speaking. Terus waktu itu dia pernah dikritik, waktu dia mau jadi presiden. Waktu itu kan masih jadi gubernur. Wah lu gini nggak apa segala macam. Terus tau nggak dia bilang apa? Jawabannya gini, ya tapi kan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Anjing itu bagus banget dan jawabannya. Dia kayaknya udah mikirin tuh. Dia tuh, gua terlepas dari perasaan personal gua dengan beliau, tapi beliau jago banget. Kalau udah urusan ngomong. Kalau urusan ngomong dia jago banget. Jadi gua tetap harus memuji orang. Ya kalau dia memang layak dipuji itu ya gua harus puji itu. Dia luar biasa Pak Anies. Kalau wakilnya Caimin jago main sarung. Karena gue belum terlalu kenal beliau, tapi yang gue sering lihat yang viral itu dia main sarung itu yang sama. Itu bagus lah ya itu kontennya. Bagus dan sepertinya orangnya kocak, menyenangkan gitu. Karena dia kan membranding dirinya seperti itu gitu. Waktu itu gue juga nonton di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Kayaknya orangnya menyenangkan. Jadi ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Dia kayaknya menyenangkan untuk jadi om yang asik. Untuk lo ajak nongkrong kayaknya. Iya, lo tau gak sih kalau kita di keluarga ada satu om yang asik yang datang-datang suka tiba-tiba konyol gitu loh. Nah kayak. Itu dia gitu. Tapi apa kalau percaya dia untuk jadi pemimpin? Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Lo ngerti nggak? Itu dua hal yang berbeda. Lo pasti ada dong satu om lo yang asik banget, yang selalu seru nih kalau ada dia nih. Tapi kalau misalnya dia udah mulai dikumpul keluarga aja, dia udah mulai ngomong serius kan, apa sih lo gitu? Oh gitu. Tapi ini bukan ini, tapi gue tahu dia orangnya menyenangkan. Iya. Dan gue cuma analisa karakter. Exactly. Dan gue yakin beliau juga pasti tulus pengen bekerja buat bangsa gitu. Iya. Pak Prabowo?
Kalau Pak Prabowo, Pak Prabowo, gue nggak tahu kenapa ya. Lo suka Pak Prabowo? Gue jadi suka sama beliau sekarang. Gue nggak tahu kenapa. Dulu, wah, kalau dulu ya, mungkin karena Nenowarisman kan. Influence tertentu. Influence-nya teman-teman tertentu. Ya, gue nggak ada masalah sama Tante Nenowarisman karena sekarang kan juga tetap jadi Oh gitu ya, gue baru tahu. Dia ada juga, dia sekarang ada juga di timnya Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa. Ibu Nenowarisman unik aja. Nah tapi kalau Pak Prabowo tuh entah kenapa sekarang gue ngelihat sisi yang funnya dan kayak nggak dibuat-buat loh. Mungkin karena efek-efek Pak Jokowi juga yang tenang kali. Bisa jadi. Kalau dulu kan dia berapi-api, Pancasilais, patriot. Sekarang masih ada sisi itu. Tapi sekarang kayaknya dia ya kayak teddy bear aja. Teddy bear. Menurut gue dia kayak teddy bear aja gitu. Gemoy. Ini ya, sekarang indikator utama memilih soalnya. Sumpah, gemoy itu penting, man. Betul. Dan gue rasa, gue nggak tahu ya kenapa gue baru kepikiran sekarang. Gue nggak tahu kenapa baru kepikiran sekarang. Tapi gue rasa kalau kita mau bilang Bhinneka Tunggal Ika, Pak Prabowo tuh Pancasila banget. Menurut gua ya bisa silakan lihat ya, deh. Keluarganya dia juga kan keluarganya dia juga. Jadi menurut gua suka wakil ya Gibran. Menurut gua untuk saat ini kayaknya nggak ada politisi atau kepala daerah yang bisa mengembrace culture anak muda sebaik Kaisang dan Gibran. Iya sih sebenarnya. Menurut gua. Slow kan mereka. Slow. Dan gue lagi perhatiin Instagramnya Gibran juga semenjak jadi cawapres nggak berubah. Ya gitu-gitu aja. Betul. Kayak walaupun head comment kan gue kan follow dia ya. Buset deh, head commentnya lucu-lucu banget loh. Nggak tahu berterima kasih. Tetap aja ngepost Piala Dunia. Dia mau bodo amat. Nggak, tapi saya ngerti nggak sih kayak teman-teman kita, sepergaulan kita, lo tau kan yang tipe-tipe punya Instagram tapi nggak pernah posting foto-foto itu tertentu banget gitu. Benar. Beda nih sama kita-kita yang mungkin influencer, konten kreator yang wah Instastory mulu semua terus. Dia kan model-model yang kayak gitu kan. Benar. Dan tapi jangan salah loh, kalau gue ngelihat, gue kan berapa kali pernah ketemu Gibran, tapi tidak dekat, cuman ketemu aja gitu. Apa yang lo rasakan? Kayaknya dia punya auranya Pak Jokowi, tapi jauh lebih tegas. To some extent menurut gue. Karena mungkin masih muda juga, jadi masih berapi-api juga kan. Bisa jadi, auranya ada aura galaknya loh dia. Dia ada aura galaknya loh. Kalau lo ada dengan cukup dekat gitu ya, lo bisa nangkep ini ada, oh iya ini ada. Dan menurut gue ya punya kapabilitas pemimpin gitu. Ya menurut gue sih itu sih. Iya. Jadi menurut lo siapa yang menang, Cok? Dari survei sih ya Prabowo Gibran. Tapi kita kan nggak tahu. Iya kan apapun bisa terjadi lah di masa depan. Gue tuh pengen lihat loh nanti debat cawapres. Iya itu seru sih. Debat cawapres gue pengen lihat loh. Pak Mahfud, idola gue. Gibran, orang yang gue suka, dan juga Caimin. Om yang lo suka? Sosok om yang menyenangkan. Gue tuh pengen lihat itu bakal gimana debat capresnya. Pasti menurut gue ratingnya bisa lebih tinggi daripada debat capres. Karena Pak Prabowo gue udah berkali-kali lihat beliau debat. Pak Ganjar juga udah gue lihat. Pak Anies juga, karena mereka semua udah pernah nyalon di level gubernur, presiden dan ini bukan maksudnya begini, tapi kan Pak Prabowo kan ada senjata rahasianya. Kalau tiba-tiba keskak tinggal joget-joget gini kan juga orang kan pasti akan kegemoyannya itu kan levelnya gitu. Dan menurut gue kita nggak bisa underestimate the power of gemoy loh. Exactly man. Gitu, menurut gue orang tuh nganggap ini biasa. Enggak. Pemilih kita itu pada dasarnya pemilih orang karena karakter kayak lo. Iya betul. Jadi the power of gemoy is important. Panji Pragiwaksono pernah bilang yang bikin orang mau milih tuh personalitinya dulu. Iya. Baru begitu kita udah beli personalitinya, logika kita akan membenarkan kenapa kita mau milih dia. Benar. Menurut gue tuh gitu dulu. Itu realita ya. Ini realita gitu. Gue nggak bilang salah dan benar, tapi realitanya emang kayak gitu. Iya. Kayak ini kayak lo suka sama seseorang, aduh gue udah kepencet sama orang ini, nanti ternyata dia oke juga, kerjaan bagus, ini bagus. Tapi yang pertama suka dulu. Harus itunya dulu. Apalagi gue suka banget ya waktu Pak Prabowo waktu lagi cek kesehatan tuh bilang, saya boleh ngaku nggak? Apa Pak
boleh gitu. Wartawan juga geblek kenapa dijawab gitu. Emang kan nggak mungkin dibilang nggak boleh, kan nggak mungkin. Wartawan juga, saya boleh ngaku nggak boleh, saya tuh takut sama jarum gitu. Iya, Dia kan ngomong kayak gitu kan. Terus orang pada ngomong gemoy lagi kan. Iya, gemoy. Terus beliau juga yang dia jalan lari tek terus begini gitu. Iya. Lucu banget, men. Iya. Lucu Iya, banget. lucu. Beliau tuh lucu banget. Dan mudah-mudahan umurnya. Yang joget-joget di PSI juga lucu. Iya. Enggak, dia di PSI ngomong gemoy apa itu gemoy. Iya kan? Sumpah itu viral gila. Sumpah. Dan kebetulan gue pernah, gara-gara Om Deddy, gue pernah dapat kesempatan untuk ketemu beliau di kantor Menhan ya. Oh ya, gue lihat. Aduh, dia orangnya. Gue denger informasi tadi lu nggak mau upload. Terakhir lu upload sendiri, bener nggak? Gue memang sampai sekarang belum upload. Tapi kok, Pak Prabowo yang upload ya? Pak Prabowo yang upload. Gue belum upload sampai sekarang. Kenapa? Karena ya nanti aja deh. Karena orang kan pasti kalau orang kayak gue ngupload foto sama sosok tertentu kan asumsinya kemana-mana gitu. Gue mau netral dulu aja. Ngomong-ngomong soal Om Deddy, gue jadi inget lo kan pernah diundang podcast di Close the Door. Terus lo pernah bilang tuh bahwa ada syarat calon presiden wakil presiden katanya nggak boleh punya riwayat seperti mabuk dan lain-lain lah. Lo ngeliatnya gimana? Kalau gue sih cuma bilang begini, apakah kemampuan bekerja dengan baik itu ada hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari? Perlu penelitian lebih lanjut. Iya, bagus banget nih jawabannya. Iya, perlu penelitian. Aman lah ini jawabannya. Iya, perlu penelitian lebih lanjut. Bisa iya, bisa tidak menurut gua. Tapi ada loh yang dia mabok tapi kerjaannya selesai aja gitu. Ada loh. Ya, tapi kan balik lagi itu kan kesepakatan bersama. Kalau ternyata masyarakat kita lebih nyaman ya, dipimpin oleh orang yang memang tidak pernah punya riwayat-riwayat tertentu, ya by all means silakan. Walaupun kalau gua secara pribadi 1 banding ratusan juta orang yang ada di Indonesia, gua sih pada akhirnya lebih melihat dia efisien nggak di bidang yang dia ini gitu. Kalau masalah di luar itu dia melakukan yang lain sih ya terserah ya, gue nggak pernah. Yang penting kerja lo bener aja kalau gue sih kayak gitu. Tapi apa kriteria calon presiden yang ideal buat lo? Tadi kan kita udah bicara soal gemoy dan lain-lain, itu kan indikator yang memang realitasnya kan. Tapi kan yang sebenarnya yang paling ideal tuh gimana gitu? Menurut gue yang paling ideal adalah dia harus bisa, dia harus nggak boleh crack under pressure. Dia nggak boleh crack under pressure. Apalagi kalau jadi presiden Indonesia tuh gue nggak kebayang ya pressure-nya kayak gimana ya. Dia nggak boleh crack. Dan kalaupun dia lagi crack under pressure, dia tidak boleh menunjukkan vulnerability-nya itu di depan masyarakatnya. Menurut gue. Itu kualitas yang paling penting. Kualitas yang paling penting. Ya harus udah pernah diuji berkali-kali dalam situasi dalam tekanan kan. Iya, dan tekanan. Dan dengan segala hormat nanti situasi dalam tekanan itu selama 5 tahun ya non-stop menurut gue, hari demi hari. Dan saat dia bahkan tahu negara sedang tidak baik-baik saja, dia nggak boleh menunjukkan itu. Negara lagi nggak baik-baik aja. Negara lagi nggak baik-baik aja. Karena kadang yang dibutuhkan masyarakat bukan solusi per se, tapi ketenangan menurut gua. Dan itu harus direpresentasikan. Dan itu harus direpresentasikan gitu. Dan saat ini sih yang merepresentasikan itu dengan baik ya Pak Gemoy. Oh, Pak Gemoy. Udah, maksud gue Pak Jokowi. Pak Jokowi hebat loh. Pak Jokowi tenang mulu, men. Tenang banget. Walaupun behind closed door kita nggak tahu ya. Nggak, gue bayangin lah ya, kita urusan kerjaan kita aja ribet, pusing gitu. Lo bisa bayangin kerjaannya presiden kan. Gila men. Kalau gue kualitas itu. Dan nggak boleh, dan harus bisa stand their ground kalau di dunia internasional. Iya, itu penting sih. Soalnya karena at the end of the day kita kan sekarang menghadapi banyak situasi geopolitik. Perang Ukraina, Gaza, segala macam. Ya, itu harus stand our ground sih. Tapi apa satu isu yang menurut lo paling penting diperjuangkan sama presiden, wakil presiden nanti terpilih? Kemiskinan. Karena gue dan teman-teman gue udah sepakat, terutama Adri ya. Gue selalu temen ngobrol gue tuh Adrian Colby. Lu bisa lo undang dia, perspektifnya bagus. Menurut gue tuh sepakat bahwa kalau kemiskinan udah diminimalisir seminimalisirnya, makmur dulu baru beradab. Oke. Tuh, gue setuju. Karena menurut gue setuju bahwa orang nggak bisa bermimpi kalau perutnya masih lapar. Exactly. Jadi menurut gue memang seperti ada yang bilang bahwa uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Ya sebenarnya padanan yang sama adalah ya makmur dulu baru beradab sih menurut gue.
Kalau kita sudah ada di kondisi yang cukup ideal, baru kita bisa mulai oke, what next gitu. Tapi lo tau gak sih sebenarnya gue tetap percaya bahwa pemikir-pemikir penting itu tuh selalu lahir dari mereka yang sudah lebih lebih safe, lebih stable gitu. Memang. Stabilitas ekonominya ada gitu, maksud gue gitu. Coba lo perhatiin aja sih pemikir-pemikir kita kan semuanya orang-orang yang ya mereka berada dalam situasi perjuangan, tapi mereka juga bukan rakyat yang miskin-miskin banget gitu. Nggak usah jauh-jauh. Tan Malaka kan dari keluarga bangsawan sebenarnya. Iya makanya. Terus kemudian juga Hatta, Syahrir mereka bisa kuliah di Belanda gitu. Yes. Soekarno juga ya sekolah kok di masa itu gitu. Artinya mereka adalah orang-orang yang cukup terdidik untuk bisa bermimpi gitu. Betul. Dan mudah-mudahan kalau kemiskinan udah nggak ada ya kita bisa melahirkan orang-orang kayak gitu sih. Yeah. Ya nggak gue nggak bilang nggak ada, kayaknya mustahil nggak ada. Tapi ditekan setekan kemiskinan sih menurut gue. Tapi dari semua pemilu yang lo ikutin, refleksi lo apa? Pembelajaran yang lo udah dapetin dari beberapa pemilu ya. Lo kan ya lo bukan tim kampanye atau apa, tapi kan lo ya terlibat lah, lo nyoblos, lo jadi pemilih. Apa gitu pembelajaran yang lo dapetin? Pembelajarannya yang paling berasa buat gue saat ini, buat gue personal saat ini adalah ternyata politik tuh bener-bener dinamis. Kayak nggak ada yang namanya lawan abadi, nggak ada yang namanya kawan abadi. Semua bisa terjadi dan alangkah bijaknya buat kita untuk saat kita berbicara tentang politik, alangkah bijaknya buat kita untuk tidak invest terlalu dalam. Karena politik itu sendiri kan sebenarnya kan definisinya beda-beda sih. Setiap orang punya definisinya sendiri. Tapi kalau buat gua kan politik itu kan adalah bagaimana caranya memenangkan permainannya sesuai dengan sistem yang ada gitu. Dan kadang sistem yang ada dan bagaimana cara bermain itu kan tidak on par dengan personal feeling kita gitu. Dan nggak peduli juga dengan personal feeling kita. Exactly. Dan gua rasa politik dimanapun hampir seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kerasnya 5 tahun yang lalu, ada orang-orang yang membela pihak tertentu sampai sebegitunya, dan sekarang semuanya 180 derajat berubah gitu. Ya gue akhirnya ngelihat kayak oh ya memang politik ya begini gitu ya. Jadi ya jangan terlalu dianggap hati, just enjoy the game aja menurut gue. Kalau gue sih ngelihatnya itu pelajaran yang paling enjoy the game dan jangan terlalu benci sama orang menurut gue, karena kadang kita nggak tahu saat dia merepresentasikan dirinya sebagai A, kalau konteksnya politik, apakah itu yang harus dia lakukan untuk mendapatkan suara, atau apakah itu pribadi aslinya, kita kan nggak pernah tahu. Atau kalau memang dia harus melakukan itu karena kepentingan-kepentingan lain yang secara jangka panjang lebih penting. Exactly. Ada banyak kompleksitas di situ. Makanya gue udah tidak baperan kayak misalnya ada politikus yang ngomong kayak misalnya ada tokoh yang ngomong misalnya A. Terus kita kayak ngerasa anjir kok dia lulusan ini di sini kok ngomongnya begini sih. Bisa jadi memang by design, kita nggak pernah tahu. Dan dia udah ngitung juga. Bisa jadi kita nggak pernah tahu gitu. Jadi akhirnya ya udahlah. Kalau gue sih gitu sih. Tapi sebagai orang yang ngamatin politik nih, lo ngerasain apa sih kayak manfaat yang lo rasakan dari sistem politik kita hari ini? Ada manfaat nggak? Kalau misalnya kritik kan biasanya orang bisa banyak ngomong kritik lah. Manfaat dulu deh. Kalau manfaat sih, gue nggak tahu ya gimana cara menjabarkannya ya. Tapi kalau buat gue, selama siapapun yang menang, selama yang menang ini bisa menjaga kebebasan berpendapat di ranah yang cukup oke untuk membiarkan teman-teman sejawat gue bisa berkarya, menurut gue sih itu udah cukup sih. Udah cukup. Itu end game-nya gue sih. Gue nggak. Ya siapa sih yang nggak mau Indonesia makmur? Tapi itu sesuatu yang mungkin jauh dalam pikiran lo. Iya, udah terlalu awang-awang lah menurut gue. Dan kalau misalnya memang itu possible, kenapa nggak terjadi dari dulu-dulu gitu? Ya prosesnya ribet lah. Prosesnya sangat ribet gitu. Yang buat lo paling gampang yang relate kan kebebasan berpendapat kan sesuai dengan apa yang lo kerjakan gitu kan. Gitu. Tapi gue lihat lo sering resah kan dengan ya paradigma masyarakat Indonesia, cara berpikir masyarakat Indonesia gitu. Yang menurut lo kayak ini kok orang Indonesia kayaknya cara mindsetnya harus berubah gitu. Apa sih Cok menurut lo paradigma yang perlu diperbaiki
oleh masyarakat kita. Dan gue percaya soalnya kalau kita bisa mengubah paradigma masyarakat, mindset masyarakat, ya kita bisa mengubah sistem jadi lebih baik juga gitu. Tapi apa sih masalahnya apa sih? Gue nggak tahu ya apakah ini salah masyarakat kita atau enggak. Gue nggak tahu. Tapi gue melihat bahwa memang secara negara kita tuh diuntungkan, secara masyarakat kita tuh diuntungkan dengan daerah yang memang dari dulu udah subur gitu. Kita secara resources melimpah, masyarakat kita di Indonesia juga nggak pernah harus melakukan apa yang masyarakat Mesopotamia atau masyarakat di Timur Tengah atau di Eropa sana lakukan untuk survive. Sebagai contoh kayak di abad belasan dulu kan orang Eropa sampai harus berlayar ke dunia baru untuk mencari rempah-rempah. Yang konyolnya adalah makanan khas sana nggak ada pakai rempah-rempah, bangsat banget. Jadi semua penjajahan ini untuk apa? Emang anjing. Itu fish and chip tuh. UK itu fish and chip, mana rempah-rempahnya? Blend semua ternyata tuh makanan. Blend semua. Kemana itu semuanya? Ya gue nggak tahu ya. Terus kayak misalnya negara-negara di Mesopotamia atau negara-negara di Timur Tengah sana kan mereka karena resources-nya sedikit, jadi mereka sering berperang kan. Nah, tapi kan konflik itu yang akhirnya bikin mereka banyak menemukan terobosan. Walaupun kebanyakan di bidang militer gitu. Nah, kalau Indonesia kan dari dulu kan kita alamnya udah indah, resources nggak terlalu. Nah akhirnya gue nggak tahu kenapa, mungkin secara pemahaman, makanya gue nggak bisa bilang ini salah, apakah salah masyarakat kita. Jadi kita tuh masyarakat Indonesia tuh lebih santai dibanding negara-negara lain gitu. Gue ada cerita lucu. Jadi kan gue berapa lama? Biar gue bisa ketawa. Gue berapa lama waktu lucu itu? Nih ya? Waktu itu ke Jepang. Gue ke Jepang. Hampir sebulan gue ke Jepang. Di Jepang tuh ada top 5 imigran terbanyak. Oke, di Jepang itu ada top 5 imigran terbanyak yang kerja di sana. Salah satunya orang Indonesia. Setelah orang Indonesia banyak di Tokyo, orang Jepang baru ngerti budaya sebat dulu. Nah, sebat dulu, bad influence kan? Iya. Orang Indonesia itu tidak memahami kenapa orang Jepang harus lari cepet-cepet ke kereta, itu mereka nggak ngerti gitu. Karena kan kalau di Jepang tuh, kalau lo udah pernah ke Jepang tuh semua orang lari-lari kan. Cepet-cepetan dapetin subway segala macam gitu. Karena mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mau cepet-cepetan. Exactly, karena kan time is money buat mereka, iya kan. Tapi gue bisa paham karena negaranya tuh sering gempa bumi juga gitu loh. Jadi mereka nggak pernah tahu kapan mereka akan mati gitu. Jadi paling nggak mereka harus cepet. Jadi sat gitu. Kalau kita kan apa sih bencana alamnya di sini ada ini. Jadi begitu orang Indonesia tuh banyak ke Jepang, orang Jepang apa nih sebat dulu is ngerokok dulu baru kita kerja. Slow dulu gitu loh. Nah, jadi maksud gue jadi gue nggak tahu, menurut gue tuh kita tuh tidak pernah ada di situasi di ujung tanduk yang membuat kita untuk ayo kita bergegas. Dan itu akhirnya terbawa terus sampai sekarang. Kayak misalnya mindset kayak ya hidup mengalir saja. Itu kan bangsat menurut hidup mengalir, lo hanyut dong. Itu orang hanyut tuh, hidup mengalir tuh hanyut, meninggal. Terus misalnya contoh kayak ini gue nggak masuk ke sana ya, tapi kayak justifikasi. Ini tolong digaris bawah justifikasi kayak pembenaran kayak misalnya rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Ya mungkin itu betul, tapi kan tetap harus ada usahanya juga dong gitu. Atau misalnya kayak ya takdir kan tetap harus ada ikhtiar. Exactly gitu loh. Jadi gue nggak masuk ke takdir ya, tapi pembenaran yang mereka pakai untuk. Nah ini mindset begini yang akhirnya menurut gue bikin Menteri Pendidikan juga siapapun orangnya, kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu. Karena sejujur-jujurnya ya tapi itu kan pasti bukan solusi yang benar ya. Itu udah pasti jelas bukan solusi. Itu udah jelas bercanda gitu. Karena soalnya kalau kita hitung cost-nya nih Samara, kalau misalnya kita hitung cost-nya nih misalnya kita mendidik kan kemungkinannya 2, berhasil atau enggak? Iya dong.
Tapi membinasakan kan udah jelas. Nah, masalahnya kalaupun lo ganti yang baru, gimana cara lo memastikan bahwa bibit yang baru itu juga bibit yang mindsetnya sesuai? Nah, itu juga susah juga. Masalahnya di mana-mana stunting, iya kan? Gizi juga susah. Jadi problemnya tuh hulu hilir. Hulu hilir, problemnya tuh hulu hilir gitu. Apalagi kita kan 2045 kan katanya Indonesia emas. Demografi anak-anak muda nih. Nah, itu gue mau nanya. Soalnya gini, gue tuh sangat menganggap anak muda itu sebagai sebuah potensi. Yes. Tapi juga punya potensi bisa negatif, bisa positif. Ya, gitu betul. Positif dalam artian kalau semuanya adalah usia produktif, semuanya pintar, semuanya dapat pekerjaan yang layak, gitu, fresh. Gitu kan, pemikirannya fresh segala macam. Tapi kan juga ada potensi bahwa anak-anak muda yang kita cetak ini, nanti angkatan kerja baru yang kita cetak, misalnya nggak dapat pekerjaan yang layak karena ya skill set mereka nggak sesuai nih sama kebutuhan dunia kerja. Betul. Terus jadi pengangguran. Ini akan jadi persoalan gitu. Karena usia produktif tapi nganggur. Betul. Jadi lo ngeliatnya gimana nih, Cok? Karena menurut gue bonus demografi ini kayak dua mata pisau gitu. Iya, kalau tidak dihandle bisa jadi malapetaka kan. Ya berharap aja kalau misalnya ternyata jadinya malapetaka, ya TikTok bisa menyelamatkan kita semua. Setidaknya nganggur bisa joget-joget di TikTok lah. Dapat mawar lah mungkin ya paling enggak. Ya tapi kalau jawaban seriusnya... Jawaban seriusnya sih memang harus sudah mulai dilakukan sesuatu. Oke lah, generasi yang udah di atas ya sudahlah. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Ya udahlah, kita juga nggak menyesal. Ya udah biarin aja. Tapi ya memang harus ada effort lebih yang coba dilakukan sama generasi-generasi muda sekarang nih untuk bisa paling tidak mengarahkan mereka ke 2045. Nah, bagaimana effortnya ya lakukan peran kita masing-masing gitu. Kita nggak bisa cuman mengharapkan Menteri Pendidikan untuk. Iyalah. Nggak bisa, men. Nggak bisa ganti mindset satu negara. Nggak bisa. Gua juga melakukan bagian gua juga. Kebetulan gua sama Ferry Irwandi juga bikin namanya Malaka Project gitu. Itu sebenarnya idenya Ferry. Dia telepon gue, dia bilang, Cok, jadi gini kenyataannya. Dia cerita panjang lebar, terus gue bilang, oke, I'm in deh, gue bilang. Kalau misalnya memang, jadi gue menganggap Malaka Project nih kayak CSR gue ke masyarakat gitu. Jadi segala sesuatu yang berbau sosial, gue cuma lakuin itu di Malaka Project gitu. Sisanya kayaknya seneng-seneng aja, kerja aja gitu. Biar nanti orang juga bisa melihat gue setidaknya berusaha lah untuk bikin masyarakat kita jadi sedikit lebih baik gitu. Terlepas nanti itu berhasil atau enggak ya nanti urusan lain lah menurutku. Anyway, lo tau kan karena ya bonus demografi dan lain-lain, jumlah pemilih anak muda Gen Z dan milenial tuh 50 sekian ya. Wah, 56%. 113 juta. By the way, lo consider diri lo masih milenial nggak? Gue anak milenial. Gue 88 milenial berarti. Tapi lo merasa anak muda apa nggak? Enggak sih. Lo merasa tua ya? Udah ngerasa tua. Gue juga sih, usia gue 27 tahun tapi gue berasa tua banget. Enteng ledek berarti. Kalau lo bilang 27 lo ngerasa tua, lo mah ngeledek gitu. Tapi benar, gue tuh merasa tua. Otak gue tua soalnya, kayaknya. Rasanya sih gitu gue ngerasanya. Ya tapi mungkin karena lingkungan lo juga orang-orang tua kan? Juga sih kayaknya. Iya sih, yang nggak bisa disalahin lah. Iya, gue 35 tuh pokoknya gue udah ngerasa gue tua tuh saat lagu yang gue pikir enak ternyata udah 20 tahun yang lalu. Iya, gue juga suka kayak gitu sih. Gila banget, men. Jadi waktu itu gue pernah di acara konser gitu, ada yang nanya, Bang Coki, lagu favoritnya apa? Terus gue bilang, gue lagu-lagu jadul sih. Jadul di pikiran gue tuh kayak 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Misalnya The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Udah selesai kan? Iya. Kontennya keluar. Teman gue telepon, anjing lo tau gak The Massive tuh udah 20 sekian tahun yang lalu. Anjing! Abis itu gue langsung gak pernah ngomong tentang lagu lagi. Karena lo merasa gue langsung merasa tua iya gitu. Sih. Gila banget. Sama sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Kayak match bola yang gue suka, film-film yang gue suka, semuanya tuh udah kayak 10 tahunan. Iya. Jadi lo ngerasa bahwa ternyata lo gak semuda itu lagi sebenarnya. Ditambah lagi kalau misalnya gue ketemu sama anak-anak yang kerja di industri entertainment sekarang gitu ya. Lo lahiran tahun berapa, men? 2000, Bang. Buset, 2000 tuh Panji. Iya. Panji manusia milenium tuh lo. Yang pakai tengkorak-tengkorak tuh. Dan mereka baru lahir itu. Dan mereka baru lahir. Ada yang 2005 lahir, ada yang lahirnya 2003. Wah gila sih gue. Ancur lah perasaan lo. Ya nggak juga sih, tapi memang itu adalah fase yang nggak bisa didinai. Bahwa lo akan jadi orang tua gitu. Iya betul. Yang penting jangan jadi orang tua. Yang penting gue kalau jadi orang tua, biarlah gue jadi orang tua, asal nggak jadi orang tua yang mesum dan nggak jadi
Dan gak jadi orang tua yang so asik. Yang penting 2 itu aja. Yang so asik yang gimana? Yang so asik tuh yang mencoba relate dengan anak muda padahal kurang gitu. Contoh. Nggak, maksud gue gini loh, Samara. Iya, nggak ada salahnya untuk mengembrace bahwa memang selera kita akan stuck di satu zaman tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Nggak harus ngikut. Nggak harus tiba-tiba. Lo ilfil nggak sih? Misalnya ada bapak-bapak umur 40-an datang, lagu Travis Scott yang baru apa gitu kan kayak, apa sih lo gitu? Kita kan juga sebel ya kalau kayak gitu ya. Menurut gue ya udah nggak apa-apa juga. Kayak gue juga nggak harus lo nonton K-pop konser. Nggak harus juga. Kayak misalnya gue udah mulai kesulitan untuk mendapatkan sweet spot. Misalnya lagu-lagu terbaru nih. Ada yang gue nggak terlalu suka ya nggak apa-apa. Mungkin memang selera gue udah stuck di 2000-an, 2010, 2010-an mungkin. Iya, kayak gue juga stuck di situ deh. Ya sisanya ada yang enak tapi nggak gimana-gimana banget. Tapi lo ngelihat anak muda sekarang gimana, Cok, terhadap politik? Karena gue ngeliat masih banyak yang apatis ya. Iya, dan gue rasa jadi gini, buat teman-teman nggak apa-apa, kalian sangat disahkan untuk merasa apatis saat kalian melihat politik. Menurut gue itu sah sekali. Kenapa? Karena mungkin referensi contoh mereka dalam berpolitiknya juga belum seluas itu juga. Atau mungkin berita-berita yang muncul selalu menunjukkan sisi-sisi yang memang orang sudah selayaknya apatis gitu. Tapi menurut gua, suka atau tidak suka, politik itu sampai saat ini, ya correct me if I'm wrong, politik itu sampai saat ini adalah kendaraan terbaik untuk pengambilan untuk jadi pengambil keputusan. Dan skalanya juga besar kan? Dan skalanya juga besar gitu. Gini, kita bisa loh jadi kayak Pandawara Project. Kita bisa loh jadi Pandawara Project dan itu adalah tindakan yang sangat mulia. Tapi kan kalau dia mau bersihin semua pantai Indonesia kan sampai tua juga belum selesai. Tapi kalau kebijakan selesai. Exactly. Dia bisa menginspire orang dan itu adalah hal yang mulia dan gua nggak akan ngambil itu dari Pandawara Group. Itu legacy yang akan selalu ada sampai kapanpun gitu. Tapi skopnya betul kata lo, Samara. Skopnya mau sampai mana gitu. Belum lagi terakhir kali kan dia juga kontroversi kan yang waktu dia mengklaim bahwa ada pantai terkotor keempat dan ternyata pihak yang dibilang pantai terkotor keempat itu tidak suka dan akhirnya malah jadi stuck di situ, jadi berantem saling somasi gitu kan. Jadi menurut gue suka atau tidak suka, memang politik sampai saat ini kalau kita pengen bikin perubahan yang nyata dan skopnya itu luas, memang itu kendaraan terbaik memang. Nah, ya tinggal kita, apakah banyak politikus yang jelek? Ada, tapi sebagaimana ada yang jelek, ada juga yang bagus gitu. Ada kok yang bagus. Iya bagus ada dan nggak semua juga yang kelihatan jelek beneran jelek. Benar. Yang kita nggak suka kadang juga sebenarnya orang-orang yang baik juga sebenarnya. Betul, itu kan by design makanya gue bilang tadi. Jadi ya kalau menurut gue, tapi anak muda sekarang tuh, apalagi Gen Z ya, sama mental health-nya aja aware. Apalagi sama politik, kayaknya dibanding generasi gua, kayaknya yang generasi sekarang lebih aware, gue juga setuju sih. Lebih aware. Karena menurut gue, kita nggak bisa reduksi politik itu kan juga cuma soal pemilu kan. Mereka aware sama isu-isu kayak lingkungan, kesehatan mental, itu isu politik. Gila men, I wish gua bisa ada di teman-teman yang punya kepedulian setinggi itu dulu. Menurut gue sekarang ya kalau ada Gen Z ya setiap generasi kan ada kekurangan ada kelebihannya. Kalau gue mau bilang kelebihannya Gen Z adalah kepedulian mereka dengan isu-isu. Men, zaman gue dulu nggak ada yang peduli ozon bolong men. Kita peduli. Gue rasa sampah di pantai juga nggak peduli. Kita nggak peduli. Dulu ada penyu kena sedotan di sini juga kita nggak peduli men. Sekarang tuh mereka bisa nangis loh, bahkan bisa nuntut. Kayak gue inget banget beberapa waktu lalu sempat ada anjing yang dibunuh gitu di Sumatera Utara dan semua orang marah-marah. Betul. Dulu generasi gua kan gua 35 milenial, kalau ada anjing mati ya itu circle of life. Kita tuh dulu begitu. Ya mungkin kita juga terlalu apatis ya. Tapi makanya sekarang aja Gen Z tuh gua sama Adriano Colby tuh sepakat Gen Z tuh udah punya lagu
Aku tambah dewasa, tahu kan lagu itu? Iya. Yang dia bisa memeluk inner child, tau kan? Iya. Kalau zaman gua dulu mah inner child mah, aduh, zaman gua dulu tuh nggak ada namanya mental illness, masuk angin doang kita dulu. Iya. Tapi Gen Z itu luar biasa, mereka aware bahwa kita harus mengembrace masa kecil kita, harus luka-luka tuh harus dibalut. Ini generasi yang luar biasa sih. Sekarang lagu-lagu mental health banyak kayak satu-satu tuh nggak lagunya. Benar. Satu-satu gitu kan lagunya mental health semua tuh. Benar. Terus lagunya Yura Yunita itu kan sangat mental health. Betul. Zaman dulu nggak ada, urusnya cinta-cintaan semua. Enggak. Coba deh lo lihat generasi gua. Itu lagu-lagunya tuh. Zaman gue grow up sih cinta-cintaan ya. Lo tau emo kan? Emo yang mana? Emo tuh yang sedih-sedih, yang orang tuanya. Pokoknya lagu-lagu milenial tuh yang bapak berantem sama anak gitu ya, karena nggak aware mental. Iya. Atau ya cinta-cintaan, gitu, putus-putus, selingkuh gitu kan lagu-lagunya gitu. Betul. Ada nggak sih Cok dari, ya kan lo ngikutin politik lah. Politisi yang lo paling suka siapa? Salah satunya Fahri Hamzah menurut gue. Gue udah tahu lo bakal jawab itu sih. Menurut gue dia adalah definisi dari orang yang don't hate the player, hate the game menurut gue. Yeah. Dia tuh jago banget loh dalam bermain. He's a good player ya. He's a very good player. Menurut gue dia a very good player. Dia thick skin juga. Ada masanya gue sebel sama dia. Sampai ternyata analoginya kayak anjing, kalau gue nonton sinetron dan gue sebel sama karakter ini kan berarti dia play his role very well. Iya. Gue anjing. Lo tau kan dulu gue pernah debat keras sama Fahri Hamzah. Iya. Tapi di tengah-tengah semua debat keras dan proses gue ribut-ribut politik sama Fahri, gue tuh kagum sama Fahri Hamzah. Karena gue berpikir sama kayak lo, he's a very good player, very good politician. By the way, ini ada satu topik penting lah ya, yang nggak boleh luput kita bahas, yaitu tentang Depok. Gitu kan. Gue kan ya ketemu lo tuh selalu inget Depok gitu. Depok. Siapa sih yang nggak inget Depok? Gitu, karena menurut banyak orang Depok ini ya menurut lo juga gue rasa kotanya ajaib, kota terwai gitu kan. Terus ya Kania juga kan dari Depok ya. Iya. Lo berapa lama tinggal Depok? Sampai lulus kuliah, sampai umur 22 tahun gue tinggal di Depok. Lo setuju Kaisang jadi wali kota Depok? Sebenarnya gue tadinya excited lo, setuju lo gue. Gue merasa perlu ada pergantian kekuasaan di Depok. Memang Depok tuh memang harus ada ganti. Dan menurut gue, dan itu Kaisang sebenarnya kalau di Depok yang orang nggak tahu itu simbol perlawanan, man. Betul. Dan karena gini, Depok ini kan identik dengan aneh kan. Butuh wali kota yang nyentrik. Iya makanya. Untuk memimpin masyarakat yang nyentrik juga menurut gua. Atau lu maju aja bareng sama Kaisang? Kayaknya enggak deh. Gue harus ngomong sama Ra. Gue tuh kayaknya sampai kapanpun akan sangat tahu kapasitas gue. Gue tidak akan pernah mau masuk ke dunia politik praktis. Kenapa? Karena gue tahu kapasitas gue, bukan kapasitas bekerjanya per se, tapi gue tahu gue orang yang jujur aja. Integritasnya dipertanyakan. Betul. Dan daripada gue naruh diri gue di posisi sulit, mendingan jangan deh. Gitu. Yeah. Mendingan yang gue lakukan adalah mensupport orang yang gue yakin kayaknya bisa. Ya, mending percaya sama orang yang bisa mending aja. Percaya sama orang gitu. Nanti tiba-tiba gue korupsi kan agak bahaya juga. Malu juga kan? Malu, jangan. Lo nggak bisa balik konten kreator lagi kalau udah korupsi. Nggak bisa. Kecuali lo mau cerita gimana prosesnya dulu. Aduh, lucu banget lagi tuh kayak gitu, bikin konten kayak gitu. Iya, kalau gue sih kayak gitu. Dan kalau misalnya Kaisang nonton sih, menurut gue agak kecewa ya kenapa lo nggak jadi ya waktu itu ya. Harusnya sih lo dijadiin. Tapi dia udah jadi ketua umum partai. Udah nggak bisa ya? Ya bisa aja sih. Cuma kan ya bisa aja sih. Nggak tahu lah, mungkin pesan-pesan lo apa buat Mas Kaisang? Ya, gue kan, lo cobalah jadi Depok lah. Kalau lo coba jadi Depok 1, gue bantuin deh. Ya gue nggak tahu ya. Suara Coki Pardede ini bisa kayak gimana? Bisa membantu nggak di Depok? Tapi menurut gue, kalau kalah juga jadi cerita lucu. Bisa buat konten lagi. Dia kan juga kayaknya konten kreator yang bagus. Gitu. Betul, dia juga kayaknya kalah juga nggak keberatan juga. Udah berusaha juga kan menurut gue. Tapi siapa orang yang cocok jadi wali kota Depok? Kaisang menurut gue. Iya sih. Saat ini sih Kaisang ya. Dengan lo tau nggak? Biar gue mau kasih lo gambaran seaneh apa Depok. Kasih dong satu nih, contohnya. Ini gue cerita nih. Jadi tahun baru kemarin masyarakat Depok itu berasumsi bahwa setiap tahun baru pasti ada kembang api. Oke.
Apakah salah? Tidak salah. Karena memang biasanya di mana-mana setiap tahun baru pasti ada kembang api. Sehingga inisiatif masyarakat Depok adalah asumsi mereka sendiri. Mereka berkumpul di sebuah mall dan mengatakan bahwa yes, nanti malam bakal ada kembang api nih. Jadi dari sore masyarakat Depok udah ada di mall itu. Security-nya lihat tuh. Udah ngumpul-ngumpul. Security-nya diem. Oke, security-nya diem. Masyarakatnya diem. Jam 12 malam kagak ada apa-apa. Security diem, masyarakat diem aja. Mana nih? Emang nggak ada Pak? Apa ya nggak? Iya begitu masyarakat Depok tuh. Anjing gue ngakak sampai nangis tau nggak lo? Nggak masalahnya kenapa security nggak bilang nggak ada kembang api? Security juga diem loh. Security literally diem. Jadi udah rame-rame security-nya diem. Masyarakatnya juga nggak nanya. Juga diem. Jadi mereka tunggu-tungguan sampai jam 12. 3, 2, 1. Kok nggak ada ya? Loh, kenapa nggak ada? Terus security bilang apa? Hah? Security bilang apa di situ? Security-nya cuma bilang, nggak ada mas. Kenapa nggak dari tadi? Aneh banget men pokoknya. Aneh banget men. Dan Depok tuh begitu. Ada lagi nih. Jadi waktu itu Depok tuh mau resmiin jalan. Oke? Wali kotanya ngundang masyarakat. Ayo datang. Masyarakatnya turun. Aspalnya belum kering. Jadi semua kakinya lengket-lengket gitu. Anjing itu lucu banget men. Wah ini sendal kita. Waduh gitu lucu banget men. Depok tuh menurut lucu. Ada lagi nih yang lebih lucu nih. Jadi ada tetangga nih di Depok. Ini tetangganya nih duit selalu ada. Beli paket terus. Terus tetangganya bilang, wah kok dia tajir babi ngepet. Dia nyebarin rumor. Bahwa di sana babi kalau ngepet. tetangga ini babi ngepet. Ternyata konten kreator. Nah, tapi pertanyaan kenapa sih tetangga mikir tuh babi ngepet? Ya semana saya tahu. Itu juga yang kita semua tidak tahu. Dan Kok akhirnya bisa, gitu? ibu ini diusir dari masyarakat. Dan kalau nggak salah di Depok juga ada bapak-bapak. Dia beli babi, dia lepas, terus dia bilang itu babi ngepet. Gila Depok tuh gila banget men. Dan ini FYI ya, ini sekedar informasi. Orang kena COVID pertama. Ada itu di orang Depok. Depok. Depok tuh yang tercatat. Dan FYI juga, orang yang bercandain COVID pertama di Indonesia, orang Depok gua. Anjir. Ya tapi Depok tuh menurut gua adalah jadi gua sama Muslim tuh suka bercanda gitu. Depok dan Madura tuh selalu dulu-duluan. Mana yang paling why? Mana yang paling why? Muslim kan suka ceng-cengin gua, Depok mah kota nggak jelas. Tapi kita nggak joget-joget di atas galon begini-begini. Madura juga, ya nggak salah. Tapi di Madura kan lo tau kan ada mie gacoan di Rukia. Iya. Dan menurut gue, untuk memimpin masyarakat yang seperti itu perlu bukan cuma program, tapi perlu wali kota yang nyentrik menurut gue. Iya. Dan saat ini sih Kaisang adalah orang yang paling ideal ya menurut gue. Iya. Soalnya wali kota yang lama di Depok itu kayak misalnya slogan-slogannya makan pakai tangan kanan. Ya kalau lo kidal masa ke Lenteng Agung dulu gimana sih? Lo mau kemana? Gue ke Lenteng Agung, gue kidal kan susah banget main sehari tanpa nasi gitu-gitu Depok tuh. Iya. Ya, menurut gua, cobalah lo jadi wali kota Depok lah. Coba. Kalau kalah juga cari wakilnya siapa kek. Menurut gua sih gitu. Harapan lu apa Cok buat pemilu kali ini? Harapan Coki Pardede. Semoga cepat selesai aja. Draining. Gitu ya. Draining. Biar cepat selesai aja. Karena kalau udah cepat selesai, siapapun yang menang, jujur sebenarnya siapapun yang menang sekarang gua nggak masalah. Mau yang menang Pak Anies, mau yang menang Pak Ganjar, mau yang menang Pak Prabowo, nggak masalah. Yang penting biar cepat selesai, cepat-cepat rekonsiliasi. Emang kalau dulu masalah? Kalau dulu gue terbawa perasaan, narasi-narasi tertentu lah. Yang menganggap bahwa kalau yang menang pihak ini nanti akan menggeser ideologi negara dan yang lain-lain gitu. Ternyata ya nggak. Yang penting gitu kan rekonsiliasi. Yang penting rekonsiliasinya aja sih menurut gue. Biar cepat selesai lah menurut gue. Soalnya kalau pemilu juga cepat selesai kan gue juga bisa bikin show juga. Kan perizinan untuk bikin acara dan keramaian kan juga jadi lebih gampang. Iya, karena sekarang jadi ribet dan harus steril kan kalau lagi masa kampanye gitu. Dan gue nggak kuat juga sama hoaxnya. Gini loh, buat pembuat hoax, tolong bikin hoax yang agak bagusan dikit gitu loh. Itu hoax Pak Jokowi ngomong Cina sih lucu banget sih. Iya, itu gokil. Tapi itu deepfake kan? Deepfake-nya bagus
bagus banget. Yang pakai bahasa Arab juga bagus banget. sih. Dan itu sebenarnya serem sih gue. Gue khawatir dengan apa teknologi deepfake sebagus itu. Karena kan kalau kita tahu nggak mungkin lah. Man, come on. Tapi kalau misalnya orang, lo bisa bayangin dong. Di akar rumput kayak gini, woi, dia tunjukin tuh, apalagi warga yang tadi lo sebut tuh, yang kumpul betul. Kembang api ada, gitu. Mereka juga akan berasumsi Pak Jokowi bisa bahasa Arab, bahasa Cina. Nih, gue udah pernah ngomong ini berkali-kali. Gue kasih tahu ya sebenarnya bukan cuma warga Depok, bukan cuma warga Madura. Warga kita secara keseluruhan, kita udah di titik separah apa sih? Kita tuh separah ya. Obat nyamuk ada tulisannya jangan diminum. Diminum? Iya nggak, kalau obat nyamuk tuh ada jelas racun kan? Iya. Ada tulisannya jangan diminum. Itu parah banget dong berarti. Iya. Masa harus dikasih tahu obat nyamuk? Iya. Menurut gue ya udahlah. Makanya menurut gue kita harus makmur dulu. Untuk beradab. Baru beradab. Nah, perjalanan menuju kemakmuran ini menurut gue. Baru kita bisa ke step selanjutnya. Betul. Apakah serangan fajar juga bagian dari memakmurkan masyarakat? Gue juga nggak tahu ya. Satu. Badan atau lembaga negara yang paling lo sayangi? Sebenarnya ya, yang paling gue sayangin karena paling gue tahu pasti kalian semua berharap gue ngomong BNN kan yang ngomong maksud. Tapi sebenarnya yang paling gue sayangi itu karena itu beririsan dengan gue. DPR. Bukan Badan Kepariwisataan apa sih? Ya. Bekraf menurut gue. Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif. Kenapa? Karena itu sebenarnya sekarang di kementerian dia maksudnya. Di kementerian. Potensi kita tuh luar biasa nggak terhingga loh. Kita banyak kayak kenapa di Indonesia tuh nggak ada, gue ngobrol-ngobrol sama Chef Arnold, kenapa di Indonesia nggak ada Michelin Star? Padahal kita pasti banyak banget kan. Kalau di Singapura aja hawker pada dapet, ada yang dapet. Gokil men, itu gokil banget men. Dan kebudayaan kita, menurut gue itu yang potensinya penting. Dan Pak Sandi menurut gue lumayan good job lah. Gue suka sama beliau juga, keren dia, menteri yang keren. Thank you Cok. Sama-sama. Udah datang ke sini. Thank you sama-sama. Dari semua yang menurut gue paling penting sih ada 2 kesimpulan lah ya. Apa? Satu, kita nggak bisa underestimate the power of Gemoy. Betul. Yang kedua adalah kita butuh Depok. Betul. Yang lebih baik lah. Kita butuh Depok yang lebih baik. Karena Depok tuh kota satelit dan penyangga Jakarta loh. Benar. Apalagi juga sebagai bagian dari lo membuktikan kepada Muslim bahwa Depok yang lebih baik. Lebih baik daripada Madura. Dan menurut gue sebenarnya ya terlepas dari itu mari kita bersatu di Bhinneka Tunggal Ika lah. Mantap. Ini narasi 2000. Narasinya lo ini lah ya. Apa? Narasinya kembali ke narasi nasionalis lah ya. Ya iyalah, Panji lagi di New York soalnya. Gua aja yang ngambil pasarnya, oke ya lo Bang Panji. Thank you Cok, thank you teman-teman yang nonton. Jangan lupa pendapat-pendapat soal diskusi kali ini bisa ditulisin di kolom komentar gitu ya. Mau bully Coki juga nggak apa-apa. Coki kuat mental orangnya gitu. Kuat. Yang mereka suka nggak tahu adalah mereka kan bully-bully kita ya. Kayak kita baca aja. Jangan lupa like dan share video kali ini. Subscribe juga channel YouTube Samara Amani. Dan jangan lupa follow akun Instagram Paradigma di @iniparadigma. IG gue Samara DKI. Gue masih konsisten pakai Samara DKI. Yeah. Dan IG-nya Coki di Cok. IG lo apa Cok? Coki Pardede bebas. Langsung aja follow. Langsung follow. Saksikan terus konten-konten Paradigma lainnya hanya di YouTube Samara Amani. Seperti biasa, ini bukan diskusi belaka. Lo baru aja ikut party bareng Samara Amani dan Coki Pardede. Karena ini Paradigma.